ilmi min wa amali min amali wa huluki min huluki wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala uladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua di dalam pengajian ini selalu dalam lindungan karunia Allah Subhanahu wa taala serta diberikan berkah dan rahmat sehingga seluruh hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ujian kita agar kita disembuhkan dari segala penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Sebagai kelanjutan daripada pertemuan minggu yang lalu, yaitu mengenai ciri penghuni surga. Sudah kita jelaskan bahwa penghuni surga itu ada 10. Ingat, penghuni surga itu cirinya ada 10. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam surat 33 ayat 35, yaitu penghuni surga Allah berfirman yang bunyinya, sungguh laki-laki dan perempuan. Jadi ini cirinya adalah laki-laki perempuan. Di dalam Islam tidak ada banci. Di dalam Islam itu hanya 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sungguh laki-laki dan perempuan itu satu, yang pertama adalah yang muslim. Laki-laki dan perempuan yang muslim kita sudah jelaskan, yaitu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, serta beriman kepada kitab-kitab para malaikat, qadha wal qadar, dan percaya pada hari kiamat. Itu jelas, itulah yang disebut orang mukmin nomor 2. Nomor 2 pun ciri-cirinya mukmin beda dengan yang munafik, beda dengan yang namanya kafir. Jadi ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Ada 3. Yang betul-betul penghuni surga hanya 1, yaitu yang mukmin. Itu nomor 2. Nah, yang kemarin nomor 3 sudah kita jelaskan, yaitu orang itu harus taat. Harus taat. Harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Rasul. Loh, kenapa kok taat sama Rasul? Justru Allah bilang, kalau kamu taat sama Rasul, itu otomatis taat kepadaku. Jadi kalau kita taat sama Rasul, udah nggak usah ditanya lagi. Otomatis kita akan taat kepada Allah. Tetapi kalau taat kepada Allah, belum tentu dia taat kepada Rasul. Itulah ketaatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak taat, maka dia tidak akan pernah bahagia. Tidak akan bisa menghuni surga. Sebab ketaatan inilah utama. Tanpa ketaatan, maka tidak akan pernah bisa kita menghuni surga. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam surat keempat kemarin, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi kalau taat sama Rasul, udah nggak usah ditanya, pasti taat sama Allah. Dan barang siapa yang paling maka ketahuilah kami tidak akan mengutusmu ya Rasulullah untuk menjadi pemelihara mereka. Udah, lepasin aja. Jadi kalau ada orang yang taat sama Allah, tetapi dia tidak taat sama Rasul, dia disebut kafir. Siapa yang taat sama Allah,
tapi tidak taat sama Rasulullah, itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu menyembelih pakai nama Allah. Orang Yahudi itu berbuat apa sendiri taat sama Allah. Dia tahu. Hanya yang tidak suka, dia disuruh taat kepada Rasulullah. Itu bedanya orang Yahudi. Sehingga oleh Allah disebut apa? Kafir. Demikian juga kalau kita taat sama Rasul, nggak usah ditanya, otomatis pasti taat sama Allah. Nah, itu beda. Jadi orang taat sama Allah belum tentu taat sama Rasul. Tapi kalau taat sama Rasul, otomatis dia taat sama Allah. Nggak usah ditanya. Ya, wah itu hebatnya Islam. Sehingga Allah itu kasih kemuliaan kepada Rasulullah. Oleh karena kalau seorang santri atau seorang yang tidak cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan dicintai Allah. Cinta sama Allah, belum tentu cinta sama Rasul. Sebagaimana disebut, saya ulang sekali lagi satu ayat ini, yaitu surat ketiga. Atau Mbak Nur, silakan. Surat ketiga ayat 31 dan 32. Silakan siapa yang mau baca Mas Andi hari ini. Assalamualaikum Habib. Aska izin membacakan ya Bib. Kabar? Baik Bib, Silakan, alhamdulillah Habib sehat-sehat ya Bib. Ayat ke-31 ya Bib. Silakan Mbak Aska Namirah. Masya Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, jadi siapa yang mau dicintai Allah, syaratnya bukan mencintai Allah, tapi mencintai Rasul. Barang siapa yang ingin aku cintai, kata Allah, maka cintai, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti, bayangkan, kemudian pasti aku cintai dan aku ampuni segala dosa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, itulah janji Allah. Kemudian dilanjutkan, barang siapa setelah itu dia lalai, tidak mencintai Rasul, walaupun dia cinta kepadaku, maka aku beri nama dia adalah orang kafir. Jadi taat kepada Rasul tidak boleh disepelekan. Pasti otomatis taat sama Allah. Dan itu penghuni surga. Nggak usah ditanya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan dia kekal. Walaupun orangnya masih hidup, tetapi yang mempunyai ciri demikian akan dimasukkan surga. Siapa itu penghuni surga? Ada 3 golongan. Yang pertama adalah kaum Ansor. Kaum Ansor itu berislam. Dia beriman. Dia taat sama Rasulullah. Bahkan pembela utama Rasulullah. Oleh karena itu oleh Allah dikatakan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang muhajirin, orang Ansor. Dan siapa yang mengikuti mereka, aku akan masukkan ke dalam surga. Istimewa ini. Suratnya ke-9, ayatnya ayat 100. Surat ke-9 ayat 100. Surat ke-9 ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allahu Akbar. Aska. Bayangkan, kalau siapa orang muhajirin, semua orang ansor, dan siapa yang mengikuti seperti mereka, Allah siapkan surga. Allah ridho dulu. Aku ridho kepadanya. Mereka pun ridho kepadaku dan mereka akan masuk ke surga yang kekal di dalamnya. Itulah keistimewaan. Siapa yang mencintai Rasulullah, nggak usah kita repot. Nggak usah kita susah. Oleh karena itu yang paling utama Mas Andi, Mbak Aska. Jangan lupa nanti kalau Mbak Aska sudah mempunyai anak, jangan lupa ajarkan yang paling utama. Cinta kepada Rasul sehingga otomatis dicintai Allah.
taat kepada Rasul, yakin Allah sendiri sudah memberitahu siapa yang taat kepada Rasul, pasti aku cintai, dia telah taat kepadaku. Jelas ini nomor 3. Sekarang kita pindah, yaitu yang nomor 4. Ya. Yang nomor 4 itu apa bunyinya? Yang nomor 4, laki-laki perempuan yang benar. Laki-laki perempuan yang benar. Laki-laki perempuan yang jujur maksudnya. Sebagaimana diperintahkan Allah penghuni surga nomor 4. Jujur, jangan pernah bohong. Sama sekali. Sekali-kali janganlah kamu pernah bohong. Sekali-kali pun nggak boleh. Semua harus yang benar. Itulah perintah daripada Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang benar? Kita melihat dulu di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 119. Mbak Aska atau kali Mbak Nur udah datang belum? Barangkali mau ikut, Mbak Nur bisa langsung gabung. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, barang siapa beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, duduk, ingat ya, duduk. Kita berarti harus duduk dengan orang-orang yang benar. Ya, harus duduk dengan orang yang benar. Jadi kalau kalian memang betul-betul beriman, jangan sampai duduk dengan orang kafir. Jangan duduk orang munafik. Jangan duduk sama pembohong. Itu Anda tidak akan masuk surga kalau duduk. Sebab kenapa kok duduk? Sebab orang yang duduk itu akan bersama dengan teman duduknya. Sama. Ketika itu namanya sahabat, yaitu sahabat yang dinamakan astagfirullah, hurufnya depannya pakai T. Bukan Talha. Sahabat yang duduk di depan kamarnya Rasulullah. Setiap hari Rasulullah salat dia melihat. Ya, setiap Rasulullah duduk dia melihat. Ini supaya kita tahu siapa itu mereka. Dia adalah seorang yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yaitu sahabat kita, Thauban namanya. Ingat. Sahabat itu namanya Thauban. Ya, dia duduk sama Rasulullah. Tidak pernah mau pisah, tidak. Bahkan Rasulullah masuk kamarnya kalau malam tidur, maka sahabat Thauban itu duduk di depan pintu kamarnya, menangis terus karena rindunya kepada Rasulullah. Setelah itu sampai malam, ya dia menangis. Apa yang dia ucapkan? Ya Allah, aku yakin aku Islam, aku akan masuk ke surga. Betul. Dan aku yakin Rasulullah adalah nabiku, rasulku, otomatis juga masuk surga. Aku yakin itu ya Allah. Tetapi siapa aku? Aku ini budak namanya Thauban. Sedangkan Rasulku itu adalah Rasulullah SAW, kekasihmu. Otomatis surga itu ada tingkatan-tingkatan. Surga itu ada terbaik, ada yang lebih baik-baik, itu jumlahnya ada 9. Otomatis pasti nabimu surganya yang terbaik. Sedangkan aku ini pecintanya. Aku yakin aku pun akan masuk surga, tapi surgaku jauh. Sehingga aku tidak akan puas melihat dia. Sedangkan aku hidup di dunia ini. Kalau sehari aku tidak melihat dia, maka badanku hancur. Aku tidak pernah merasa enak. Bahkan badannya Thauban diceritakan semakin kurus, semakin sedih. Karena apa? Dia ingat bahwa nanti kalau dia mati, surganya pasti berbeda dengan Rasulullah. Maka dia nangis setiap malam. Maka turunlah ayat. Di dalam Al-Quran Allah turunkan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah masih di dalam kamar. Hei Rasulullah, keluarlah engkau. Sebab di luar itu ada orang yang mencintai engkau, yang bernama Thauban. Thauban itu dia merasa dia sedih. Dia hanya ingin melihat engkau di dunia. Karena dia yakin dia masuk surga. Sedangkan surgamu ya Rasulullah pasti lebih baik. Maka sampaikan kamu ayat ini kata Allah. Dan katakan kepadanya bahwa dia surganya bersama kamu. Karena apa?
karena dia duduk dengan kamu dan dia mencintai engkau. Suratnya surat ke-6 ya, ayat 69 Aska. Suratnya surat ke-4, maaf. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 69. Surat ke-4 ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Barang siapa yang mencintai Allah, mencintai Rasul, kemudian dia duduk dengan baik, maka dia akan hidup di mana? Bersama sidiqin, bersama syuhada, bersama solihin. Ulaika rafiqo. Itulah sebaik-baik teman. Jadi kalau kita hidup, jangan mau duduk dengan orang yang tidak baik. Sebab akan menular. Betul. Kalau teman kita jelek, walaupun kita tidak berbuat jelek. Jadi kita tidak berbuat jelek. Tidak. Tetapi kita duduk dengan orang jelek, kita akan kena azab yang pedih. Jelas ya, hati-hati jamaah An-Nur. Ya, Allah kasih tahu. Kalau kamu duduk dengan orang yang tidak baik, kamu tidak berbuat jahat. Tidak. Maka kamu akan tetap kena dosa yang sangat pedih. Loh, kenapa kita tidak berbuat jahat? Ya, tetapi kamu duduk dengan orang yang jahat, maka kamu juga akan kena yang namanya azab yang pedih. Suratnya surat ke-8 Aska, ayat 25. Bayangkan sampai segini beratnya. Ya, oleh karena itu insya Allah saya punya teman, namanya Aska, Mas Andi, Mas Sandi, Mbak Nur. Kenapa kok saya hanya berteman dengan ibu? Karena dia orang baik. Kalau saya berteman dengan orang baik, walaupun saya tidak berbuat kebaikan, saya akan dapat kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila saya tidak berbuat kejahatan, tapi saya duduk dengan orang jahat, saya akan terkena azab yang sangat pedih. Suratnya ke-8 ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ingat, peliharalah dirimu. Berarti kita suruh memelihara diri. Ya, peliharalah dirimu dari orang-orang yang berbuat jahat. Ya, walaupun kita tidak berbuat, tetapi Allah akan turunkan azab yang pedih yang tidak hanya terkena kepada orang yang jahat saja, tetapi teman-temannya yang duduk dengan mereka juga akan melaksanakan celaka. Jadi walaupun saya tidak berbuat jahat, walaupun saya tidak berbuat ingkar, tapi jangan sampai saya duduk dengan mereka. Ya, hati-hati. Kalau gitu caranya bagaimana? Kalau ada orang soleh, itu kita harus kumpul sama dia. Bahkan ada lagunya itu. Wong soleh kumpulono. Kita suruh berkumpul dengan orang soleh. Agar kita apa? Bersama dia. Walaupun saya tidak soleh. Saya tidak soleh. Tidak, tapi saya cari teman yang soleh. Yakin kesolehan itu akan melambat kepada kita. Oleh karena itu jangan duduk sama orang yang jahat. Maka kejahatan itu juga akan bisa menimpa kita. Oleh karena itu kalau Anda lihat ada orang jahat, tetap kita harus silaturahmi. Betul. Tidak boleh memutuskan. Tidak. Kalau ketemu kita teman kita ada yang jahat, ada yang nggak baik, tetap kita mengucapkan assalamualaikum. Jangan mentang-mentang jahat, nggak mau. Wah, kita pergi ke mall. Wah, ternyata teman kita di sebelah kanan. Hati-hati jam 3. Hati-hati jam 3. Kenapa? Ada teman lu yang jahat. Nggak apa-apa. Kita harus lewat. Apa kabar? Assalamualaikum. Itu namanya menghubungkan silaturahmi. Nggak boleh putus. Mana ayatnya? Suratnya surat ke-25. Ayat 63. Surat ke-25. Ayat 63. Allah ngatur supaya
tawadhu, rendah. Ya, kalau kita ketemu sama teman kita yang jahat, yang preman, nah, tapi tetap kita harus mengucapkan salam. Ya, tidak boleh mentang-mentang teman kita jahat, kita nggak mau tegur sapa. Itu justru akan melanggar aturan Allah masuk surga. Ingat, ketemu orang jahat, kita tidak boleh duduk, betul. Tetapi minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Silakan Aska. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kita disuruh merendahkan diri, tawadhu dalam hidup. Jadi kita hidup walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki kelebihan apapun, jangan membuat kita sombong. Kita harus tawadhu, merasa merendahkan diri. Bukan rendah diri, lain ya. Merendah diri itu beda. Kalau rendah diri itu sifat yang jelek. Tapi merendahkan diri, tawadhu itu perintah Allah mengajarkan kepada Rasul dan kita umat Islam. Jadi kita kalau jalan harus tawadhu, menghargai semua orang. Ya, jangan merasa bahwa kita hebat. Itu tadi pesannya pertama. Kemudian apabila kita ketemu sama orang jahil, orang jahat, tetap jangan kau lupakan salam. Itu tadi surat 25 ayat 63. Subhanallah. Alangkah indah ini aturan Islam. Bayangkan ini masalah kebenaran, masalah kejujuran, masalah kebaikan. Duduk sama orang baik. Nah, yang baik itu apa? Yang benar, yang jujur. Nah, ini utama sekali. Jangan Anda anggap sepele. Jangan. Anda jangan menganggap hal itu sepele. Jangan. Itu adalah ketenterangan yang tepat. Sebagaimana dikatakan di dalam surat ketiga, ayat 113. Mbak Aska, surat Ali Imran, ayat 113. Ya. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud atau sholat. Masya Allah. Kenapa kita disuruh kumpul dengan orang yang baik, yang benar? Mereka itu tidak, ya maksudnya tidak seluruhnya sama. Tidak, manusia ada tingkatan. Kemarin sudah kita bahas. Mereka berbeda-beda, betul. Di antaranya ada ahli kitab. Ahli kitab itu adalah dulu penghuni orang Kristen atau orang non-Muslim dulu. Itu disebut ahli kitab. Jadi di antara ahli kitab itu hati-hati. Kalau dulu ada segolongan yang jujur. Ada ahli kitab yang jujur. Siapa itu ahli kitab yang jujur? Nah, dikumpuli oleh Rasulullah. Siapa? Omnya. Jadi istrinya Sayyidina Khadijah itu punya om, yaitu yang ahli kitab. Siapa namanya itu? Warokoh. Ya, dia ahli kitab, betul. Dia yang memberitahu bahwa nanti kamu ini ya Rasulullah, engkau ini adalah Rasul. Hai Khadijah, suamimu ini adalah Rasul terakhir. Siapa yang ngasih tahu? Ahli kitab. Ya, boleh ahli kitab itu ada yang dulu betul. Terus siapa lagi yang ngasih tahu Rasulullah ketika Rasulullah dagang ke Syam, maka ketika di jalan ketemu dengan pendeta. Pendetanya siapa namanya itu? Pendeta itu juga ngasih tahu. Hei Abu Thalib, pulangkan ini. Anakmu ini akan jadi Rasul, dia akan dibunuh sama orang Yahudi. Loh, yang ngasih tahu siapa? Orang non-Muslim, ahli kitab. Ya, masih banyak. Mereka ahli kitab dulu yang betul-betul yang jujur. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, mereka sholat. Ya, tetapi yang disebut orang-orang ahli kitab itu
Dia ada yang percaya sama Allah, tetapi kebanyakan tidak percaya. Nah, kita nggak boleh duduk sama mereka yang demikian, tidak boleh. Tetapi boleh duduk dengan siapa? Seperti Warokoh ini. Dia yang ahli kitab betul. Beda loh. Ahli kitab sama orang-orang non-muslim ini beda. Apa bedanya? Kalau ahli kitab itu suratnya ketiga, Ali Imran, ayat 99 dan 100. Berbeda. Nah, mereka ahli kitab. Tetapi kita nggak boleh duduk sama mereka. Silakan Aska, surat ketiga ayat 99. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya Itu jalan ayat Allah bengkok. 99. Mereka menghalangi umat Islam, dia ingin membengkokkan umat Islam. Agar umat Islam bengkok. Menghalangi kita mau ibadah. Itu jangan kita duduk sama mereka. Teruskan Aska. Padahal kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, demikian juga mereka ahli kitab. Sedikit tersendat ya sinyalnya. Baik, Bapak dan Ibu sambil menunggu Habib, ini sepertinya ada kendala teknis. Suara Habib tidak terdengar. Masih ada akunnya tapi tidak terdengar. Mungkin sebentar lagi kedengaran.
Ya, tampaknya Habib terkena blackout. Sinyalnya tidak dapat. Kita tunggu sejenak ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Sepertinya Pak Rahmat dan Pak Habib dua-duanya blackout, tidak mendapatkan signal. Kita akan menunggu kurang lebih beberapa menit ya Bapak dan Ibu sekalian, 5 menit mungkin. Alhamdulillah sudah terkoneksi dengan Habib. Selamat datang Habib. Alhamdulillah. Kita cek dulu ya audio, videonya sudah terlihat, tinggal audionya. Silahkan Bib. Tadi Ya. kurang lebih Ya. beberapa Oke, menit blackout ya. Ya, sekarang kita lihat Aska. Ayat suratnya kelima. Ayat 72-73. Surat Al-Maidah ya, Bib. Ya, surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih atau sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ya. Ingat, hati-hati. Jadi yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah 2 atau 3, atau mengatakan Tuhan itu adalah Isa ibnu Maryam, nggak boleh. Dia itu kafir dan dia bakal menghidupkan menjadi neraka. Oleh karena itu kita nggak boleh duduk sama dia, nggak boleh. Walaupun dia ayah kita, walaupun dia ibu kita, walaupun dia saudara kita, tidak boleh dijadikan sahabat. Ingat ya, kalau berteman boleh. Nah, kita berteman boleh, bertetangga boleh, bermasyarakat boleh. Tetapi kalau dijadikan sahabat, tidak boleh. Ingat, tidak boleh.
harus dijaga dengan baik. Ya, itu ada di mana? Suratnya 58. Surat 58 ayat 22. Tidak boleh, walaupun itu orang tua kita. Ya, tidak akan diizinkan oleh Allah. Ya, supaya kita jaga. Ini juga diusahakan. Ya, walaupun dia orang tua. Silakan Aska. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Iya, jadi walaupun dia keluarga kita, walaupun ayah ibu kita, tetapi dia tidak Islam, maka kita tidak boleh jadikan sahabat. Boleh dijadikan teman, boleh. Sekedarnya saja itu teman. Ya, walaupun itu keluarga kita. Kita melihat lagi di dalam surat kelima, ayat 66. Jelas? Surat kelima, ayat 66. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Itu ketentuan dari Allah. Ayolah kita mulai sekarang menjaga teman kita. Jangan sampai kita duduk sama orang yang tidak jujur saja. Enggak boleh. Kita harus tahu betul. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum dengan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada yang sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ayo kita mulai sekarang merubah untuk kita jadi orang baik. Walaupun kita belum jadi orang baik, ayo kita duduk bersama orang yang baik. Jujur. Kita lihat lagi surat ke-6 ayat 152. Surat Al-An'am ayat 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nggak boleh duduk sama mereka, ya. Apalagi mendekati harta mereka, anak yatim. Jangan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah timbangan, takaran, jangan nipu. Ya, kalau nipu maka celaka dia.
Nah, ini nggak boleh. Perjanjian dengan mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi kalau kita duduk sama orang yang berkhianat, maka kita pun tidak bisa menjadi penghuni surga. Ingat, duduk saja harus yang baik sama orang yang jujur. Kita melihat lagi Aska, suratnya surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 7, ya, supaya kita menjaga kejujuran ini agar kita nanti bisa menjadi penghuni surga. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Iya, betul. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, ya, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian, ya, dengan mereka. Perjanjian Hudaybiyah di dekat Masjidil Haram, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, yang jujur, yang tidak mencelakakan dirinya. Inilah orang-orang yang dicintai Allah. Jaga betul-betul ini kejujuran. Ingat, tanpa kejujuran kita tidak akan pernah bisa menghuni surga. Bahkan Allah jamin, siapa yang jujur, boro-boro surga, kehidupannya aja akan dijadikan baik. Suratnya surat Al-Quran, surat ke-33. Maaf, surat ke-33 ayat 70. Surat ke ayat 70. Surat 33 ayat 70 apa nih? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah. Surat 33 ayat 70. Silakan. Wahai Aska. orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang jujur. Ya. Terus barang siapa yang jujur, ayat 71. Allah akan berikan 3 hal. Yang pertama, niscaya berarti niscaya itu pasti. Allah akan memperbaiki nanti kalau ini tinggal mencet ini benar-benar. Ya, halo Aska. Ya, Habib. Yang pertama, Allah akan memperbarui amal-amal kita. Yang kedua, semua dosa kita akan diampuni kalau kita jujur. Yang ketiga, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar.
Baik, kita tunggu lagi ya Habib. Tampaknya kelihatan sinyal lagi. Kehilangan sinyal, blackout. Alhamdulillah sudah tergabung kembali Habib. Monggo Bib. Halo Mas Andi. Sudah tergabung kembali Bib. Monggo Bib. Ya, putus-putus ya. Halo. Iya, Bib. Terdengar jelas Bib. Kehidupannya akan dijadikan bahagia. Siapa yang jujur. Ingat, tidak ada seorang yang bohong. Setiap orang yang dalam keadaan benar, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kalau sudah dia bohong, maka dia akan celaka, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebabkan agar kita selalu menjaga dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebenaran. Inilah apa yang diizinkan oleh Allah daripada kebenaran itu, agar kita bisa selamat dengan keberkahan itu, agar kita menjadikan kehidupan kita menjadi bahagia, menjadi mulia, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Itulah keberkahan, itulah kemuliaan dari Allah. Sebagaimana juga disebut di dalam Al-Quran, surat 72, ayat 16. Yang mendustakan kebenaran berarti, ya silakan Aska. Ayat 16 ya, Bib. Surat 92 ayat 16. Oh, surat 92. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Tuh, dijamin kalau kita benar, kita jauh daripada neraka. Kita akan menghuni surga. Demikian juga surat ke-96. Surat Al-Alaq. Surat 96. Ayatnya ayat 11. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana Jika pendapatmu Ya. jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Ya, yang paling benar itu kebenaran. Kebenaran di atas petunjuk Allah. Kalau kita duduk dengan orang yang benar, kita akan diberi keselamatan dan keberkahan. Kita melihat lagi surat ke-103 Al-Asyr. Ya, kecuali siapa itu yang selamat? Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Watawasau bis sabar. Yaitu siapa? Yaitu kecuali orang-orang yang beriman, ya, yang mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran. Itu yang paling benar. Untuk kebenaran, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kebenaran selalu menjadi pokok untuk penghuni surganya Allah. Kita melihat lagi Aska surat ke-77 Al-Mursalat ayat 15. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
celakalah yang besar pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Celaka, celaka. Siapa yang mendustakan kebenaran, maka dia akan celaka. Demikian juga ya suratnya ke-77, ayatnya ayat 9. Ya. Dan Surat apabila langit ke-77. terbelah. Ya. Apabila langit Terbelah. ya. Celakalah, maaf ya tadi. Surat ke-77 ayat 19. Celakalah Pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ya, kalau kita tidak jujur, mendustakan kebenaran, ya kita akan celaka pada hari itu. Nggak bisa masuk surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita bohong. Kita lihat lagi ayat 24-nya, Aska. Suratnya tetap 77 ayat 24. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Orang-orang yang mendustakan kebenaran semua celaka. Dikasih perhatian. Ayat 28. Celakalah lagi pada hari Celakalah itu. pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Orang yang mendustakan kebenaran lagi. Selalu celakalah, celakalah diulang-ulang. Ya, ayat 34 sama. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Diulang-ulang. Diulang-ulang oleh Allah. Celaka, celaka, celaka. Siapa? Bukan sekali, tapi berkali-kali. Ya, yang mendustakan daripada kebenaran agama. Kita melihat lagi surat ke-71. Surat An-Nuh. Surat Nuh ayat ke-6. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran. Iya, tetapi seruanku itu ya tidak menambah, tidak menambah bagi iman mereka, tapi justru akan mereka lari dari apa? Dari kebenaran. Jadi mereka-mereka yang non-Muslim itu, dia akan lari dari kebenaran. Mereka tidak bisa mendekat pada hari itu. Itulah perintah Allah. Ayo, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jujur, berbuat kejujuran, kita akan selamat. Tetapi kalau kita tidak menjelaskan kebenaran, masih ada yang bohong, baik yang menutupi atau yang menghalangi kebenaran, maka mereka itu akan celaka. Tidak boleh. Kita harus hati-hati menjaga kebenaran. Kemuliaan tidak boleh, harus jujur. Kita melihat lagi Aska, suratnya 72 ayat 14. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Hati-hati. Terus siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itulah jalan yang kebenaran. Sebab tidak ada rekayasa dalam Islam. Beda dengan agama lain. Iya, kalau agama lain ada rekayasa. Tetapi kalau Islam tidak. Bisa menggunakan akal. Sehingga dia akan ketemu jalan yang lurus. Kita sebut lagi surat 72 Aska. Ayat 15. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Na'udzubillah. Siapa yang bohong, mereka akan menjadi bahan bakar daripada api neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini ingat, jalan yang benar. Setelah kita Islam, setelah kita beriman,
Setelah kita taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah. Maka kita harus duduk dengan orang yang benar. Harus duduk dengan orang yang jujur. Supaya kita terhindar dari api neraka. Kita akan menjadi penghuni surga. Di dunia saja dipelihara Allah. Dari segala kejahatannya. Tadi di dalam surat 33 ayat 70. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia berbuat jujur. Diberi oleh Allah. Dosanya pun nggak usah minta diampuni. Kemudian tingkah lakunya dijadikan jujur, kehidupannya akan dijadi bahagia. Kita melihat lagi surat 74. Surat Al-Mudassir ayat 23. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Iya. Ya, kalau sudah orang itu berpaling dari kebenaran, otomatis orang itu akan sombong. Kalau dia sudah tidak jujur, nggak usah ditanya, dia akan menjadi orang yang sombong. Ya, hati-hati, hati-hati. Demikian juga surat 75, Aska. Surat Al-Qiyamah ayat 32. Tetapi justru dialah yang mendustakan Rasul. Ya. Bahkan mereka itu berpaling dari kebenaran. Jangan. Iya, itulah ketentuan dari Allah. Jangan kita berpaling daripada kebenaran. Ini kebenaran mutlak. Harus dijaga. Tidak boleh disepelekan. Ya, biasakan di rumah. Anak-anak dididik dengan pendidikan yang benar. Ya, kalau kita mau jadikan kehidupan anak kita penghuni surga. Didik yang benar. Agar keluarga kita menjadi keluarga penghuni surga. Yaitu orang yang benar. Orang yang jujur. Kita melihat Aska. Yaitu bukan munafik. Kenapa? Kalau munafik itu dia tidak jujur. Tetapi yang kita cari adalah yang betul-betul beriman. Bukan orang munafik. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayat 26. Sesungguhnya Allah. Surat Al-Baqarah. Ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Mereka fasik. Ya, ingat, mari saya jelaskan. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Loh, bukankah itu rendah nyamuk? Tidak. Kalau memberi contoh misalnya gajah. Gajah itu ya wajar, besar. Justru orang itu membuat yang besar itu gampang. Dia membuat lubang hidungnya gimana? Gampang. Masih bisa. Iya. Anda membuat patung misal membuat patung yang besar. Mudah atau tidak? Bisa mudah. Mana Anda membuat patung gajah sama membuat patung nyamuk? Gimana kalau membuat patung nyamuk? Ya Allah, kecil. Dia punya apa? Dia punya mulut. Ya Allah, mulut udah kecil. Bagaimana membuatnya lebih kecil? Jadi kenapa Allah membuat seorang perumpamaan nyamuk? Justru itu lebih sulit dibandingkan membuat perumpamaan gajah. Itulah kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka aneh. Ngapain bikin perumpamaan kok nyamuk? Justru nyamuk itu sulit. Coba Anda mau sekarang. Nyamuk itu punya jantung apa enggak? Punya. Bayangkan nyamuknya udah kecil, jantungnya kira-kira kayak apa? Wah, itu lebih susah. Oleh karena itu mari kita melihat siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Tetapi mereka itu kafir. Mereka berkata,
Apa maksudnya? Allah memberi perumpamaan kok nyamuk. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan apa? Sesat. Malah mereka itu sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang dicelakakan oleh Allah. Tidak diberi petunjuk. Tetapi tidak ada dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ya, ingat, Allah memberi perumpamaan banyak dengan perumpamaan yang dianggap sepele, tetapi justru perumpamaan nyamuk, ya itu sulit. Bagaimana membuat kaki nyamuk? Wah, kecilnya kayak apa? Nyamuk udah kecil, bagaimana membuat apa peredaran darah nyamuk? Ada loh peredaran darah dalam nyamuk. Ada. Bagaimana buatnya? Lebih sulit. Nah, kenapa? Siapa yang diberi kebenaran oleh Allah, maka dia selamat. Tetapi mereka yang disesatkan, na'udzubillah. Ayo, kunci daripada kita masuk ke dalam surga adalah kebenaran, kejujuran. Karena itulah merupakan keselamatan di dunia, di kubur dan di akhirat. Ingat, kita tidak boleh duduk dengan orang yang pembohong. Kalau ada teman Anda yang bohong, supaya dia bertobat. Minta ampun sama Allah. Minta ampun kepada orang yang ditipu. Kemudian menjaga silaturahmi dengan baik. Dengan cara berteman itu harus jujur. Hati-hati. Walaupun dia presiden, walaupun dia menteri, apa saja. Tetapi kalau tidak jujur, maka dia apabila mati, haram untuk masuk surga. Haram. Rasulullah SAW bersabda, siapa pemimpin tapi yang tidak jujur, maka diharamkan surga. Hati-hati. Para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, Majelis Ta'lim Anu. Mari kita biasakan. Kita sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Allah. Kita melihat lagi di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran itu. Silakan Aska. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi kalau kita tahu, walaupun itu salah, kita harus ucapkan, itu salah. Jangan disembunyikan. Tetapi kenapa orang itu disebut kafir? Kafir itu artinya menyembunyikan. Kebenaran dari Allah itu jangan disembunyikan. Itu kafir. Lah kalau sudah kafir haram surga. Jadi jangan menyembunyikan kejahatan itu. Janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Sedangkan kamu mengetahui. Kalau kita memang betul tahu bahwa Allah yang pantas untuk disembah. Bayangkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil telah dijelaskan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita menyembunyikan, kita tidak jujur, maka kita termasuk yang diharamkan untuk bisa masuk surga. Na'udzubillah. Jangan kita campur aduk. Ada loh orang yang mengatakan semua agama benar. Ini salah, ini celaka. Tidak ada. Agama yang benar menurut kita hanya Islam. Kalau mereka mau nyembah lainnya Islam, silahkan. Tetapi bukan untuk kita. Kita melihat lagi surat Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat, silakan. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh? Jelas ya.
Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti sampai turunlah Al-Qur'anul Karim. Semua sudah dijelaskan. Tetapi ada di antara mereka itu yang celaka, mereka tidak memberikan kebenaran. Padahal di dalam Taurat ada Rasulullah. Di dalam Injil ada Rasulullah. Di dalam Daud, Zabur ada Rasulullah. Tetapi mereka menutup-nutupi. Kecuali seperti Warokoh. Dia tahu bahwa di dalam kitab-kitabnya dia ada Rasulullah. Bahkan mereka tahu ciri-cirinya. Mereka tahu siapa Rasulullah itu. Bahkan oleh Allah dikatakan mereka lebih mengetahui siapa Rasulullah daripada mereka mengetahui diri mereka sendiri. Jadi apa yang diragukan? Ya, jangan. Ayo, mari kita jadikan kebenaran. Jangan sampai kita sepelekan. Kebenaran itu tidak bisa dicampur aduk. Jangan kita tutup-tutupi. Kalau kita tutup-tutupi, maka kita bisa menjadi kafir. Kafir itu adalah menutupi apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil, jangan sampai kita tutupi. Kita terbuka agar kita selamat. Mari kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang zolim. Ya, Nabi Musa sudah menjelaskan siapa yang pantas untuk disembah, siapa yang pantas untuk dijadikan Tuhan. Sudah dijelaskan. Mereka malah kemudian ngambil patung. Mereka lari daripada kebenaran. Mereka ngambil patung dari anak sapi sebagai sesembahan. Setelah tadinya kemudian Nabi Musa pergi, dia menjadi orang-orang yang dolim. Jangan, nggak boleh menjadi orang yang dolim. Jangan, Allah sudah jelaskan kebenaran itu. Ya, Allah telah jadikan ya sesembahannya Allah. Jangan berubah-ubah. Kita melihat lagi Aska. Surat Al-Baqarah ayat 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Banyak di antara ahli kitab. Ya, mereka yang mengatakan dirinya ahli kitab. Mereka menginginkan sekiranya mereka itu dapat mengembalikan kita setelah kita beriman, mereka itu ingin merubah. Akan menjadikan kafir kembali. Ingat, kenapa? Karena dia dengki di dalam diri mereka setelah kebenaran yang jelas. Mereka itu tidak suka. Justru mereka itu apa? Orang-orang non-muslim. Mereka itu menutupi kebenaran. Masa namanya patung disembah? Masa namanya orang kok disembah? Enggak bisa dia tidur. Gimana kita mau sembah? Masa Tuhan kita tidur? Inilah mereka itu. Setelah jelas kebenaran kepada mereka, maka memaafkanlah. Berlapang dadalah kita sampai nanti Allah yang akan memberikan perintahnya. Kita harus bagaimana? Sungguh Allah itu maha kuasa, Allah maha mulia,
Allah sungguh telah menjadikan kita kebenaran yang jelas, yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Kebenaran inilah yang diturunkan Allah. Mari kita lihat satu lagi ayat. Aska, surat Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu hanya angan-angan buat mereka. Maka Allah perintahkan kepada kita agar kita mengatakan, tunjukkan bukti kebenaran kita. Ayo, nih lo Tuhan gue. Yang pantas disembah hanya Allah. Mereka yang maha mengetahui segala sesuatu. Dia adalah beda dengan manusia. Jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kita memang betul jadi orang yang benar, maka insya Allah kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita akan selamat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebenaran. Ya, sungguh kami telah mengutus Rasulullah dengan apa? Diutusnya dengan kebenaran. Kita melihat surat Al-Baqarah ayat 119 dan 120. Ya. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ya, jelas. Rasulullah telah dikirim kita dengan kebenaran. Ya, sebagai apa? Sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan dimintai Rasulullah itu pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka itu yang tidak taat kepada Allah. Gak usah takut. Ayat selanjutnya, Aska. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Iya, mereka percuma. Sampai kapanpun tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani. Tidak akan rela kecuali kita akan mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah itu, na'udzubillah, sampai kepadamu tidak akan ada bagimu pelindung, penolong dari Allah. Allah tidak menolong lagi kepada kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita melihat lagi satu. Surat Al-Baqarah ayat 144. Surat Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak percaya ketika kita diperintah Allah. Ya, kita tunjukkan bahwa kita tidak menyembah benda, kita tidak menyembah batu, tetapi yang kita sembah adalah Allah. Jadi perpindahan arah kiblat ini menunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Siapa yang taat, maka mereka penghuni surga. Tetapi yang tidak, mereka akan menjadi penghuni neraka. Para hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, inilah keberkahan
keselamatan yang diberikan Allah, penghuni surga bagi siapa yang benar, bagi siapa yang jujur, saya yakin akan dimasukkan surga. Yang kelima penghuni surga adalah orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Insya Allah kita teruskan minggu depan dengan lebih sehat walafiat. Sampai di sini dulu Mas Andi. Insya Allah minggu depan kita teruskan dengan yang kelima, yaitu laki-laki dan perempuan yang sabar. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, terima kasih Habib. Walaupun tadi ada beberapa spot blackout, tapi alhamdulillah bisa kita mengikutinya dengan baik. Amin, nah, amin. Ini sudah ada Mas Andi. beberapa pertanyaan. Kalau ada yang tanya. Dari pertama Ibu Mira nih, Bib. Pertanyaan dari Ibu Mira. Apakah kalau kita nggak ngumpul-ngumpul sama tetangga takut gibah, apakah kita memutuskan tali silaturahmi, Bib? Jadi takut nih, Bib. Kumpul-kumpul tetangga, takutnya gibah. Gimana, Bib? Maaf, Pak Sandi putus-putus, bisa diulang pelan-pelan. Saya ulangi lagi ya, Bib ya. Apakah kalau kita nggak kumpul-kumpul sama tetangga, ya, takut gibah, apakah kita memutuskan tali silaturahmi, Bib? Jadi kalau kita tidak kumpul-kumpul, terus karena takut gibah, apakah kita memutuskan tali silaturahmi? Gimana Mas Andi? Saya ulangi ya, Bib ya. Saya ulangi. Apakah kalau barangkali kita nggak Mbak Aska bisa jelasin? Suara Mas Andi putus-putus. Saya ulangi ya, Bib ya. Ya. Ini dari Ibu Mira. Apakah kalau kita nggak kumpul-kumpul dengan tetangga takut gibah, apakah kita memutuskan tali silaturahmi? Kedengeran, Mbak Bib? Aska bisa, enggak kedengeran. Mbak Aska bisa dibantu? Ini saya gedein aja, Bib. Silakan Mbak Aska bisa dibantu omongan Mas Andi. Ini dari Ibu Mira, apakah jika kita tidak kumpul-kumpul bersama tetangga karena takut gibah, itu namanya memutuskan tali silaturahmi, Bib? Tidak usah takut. Kita hubungan silaturahmi saja. Nggak usah kita repot. Kita tetap apa kabar kalau misalnya ada orang hibah, kita pindah permisi, minta tolong, atau kita menjauh. Kita kan punya akal, kita punya hati, kita punya mata, kita punya telinga. Yang disebut jahat itu kalau dia membicarakan sesuatu hibah, kita senang mendengarnya, itu celaka. Tetapi kalau dia berbicara yang tidak kita sukai, kita permisi saja mau ke toilet, atau permisi aja menghindar. Sebab dosa orang yang hibah sama dengan orang yang mendengarkan. Jadi nggak usah takut. Ya, tetap apa kabar silaturahmi. Tetapi kalau dia sudah mulai membicarakan yang tidak baik, Mbak Mira minta izin. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, Bib. Ini pertanyaan berikutnya ya, Bib. Saya share nih, Bib. Kelihatan, Bib? Kalau kita gibah terus minta ampun sama Allah, apa kita minta maaf sama orang yang kita gibah, Bib? Gimana? Ini saya maaf Mas Andi, biarkan dijelaskan. Saya share screen ini, Bib. Kelihatan enggak, Bib? Oke. Kalau kita hibah, terus minta ampun sama Allah, apakah kita minta maaf sama orang yang kita hibai? Oh iya, dosa ya. Oke, saya jelaskan. Dosa itu ada dua. Allahumma innali dunuban fima baini wa bainak wa dunuban fima baini wa baina khalqik wa makana baini wa bainak fakfirloh wa makana baini wa baina khalqik fatahamalhu ani. Dosa itu ada dua. Kalau kita berbuat dosa,
itu sebetulnya bukan satu, tapi dosa itu dua, yaitu dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama yang kita hibai. Kepada Allah, ya Allah kita minta ampun, selesai, itu kepada Allah. Tetapi kepada sesama makhluk yang kita hibah, kita harus minta maaf sama yang bersangkutan. Iya, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah ketika Aisyah membawa kabar, ya Rasulullah, apakah engkau tahu bahwa tamu kita tadi itu cantik? Tidak, kata Rasulullah. Sesungguhnya dia cantik, cuman dia itu pendek. Rasulullah minta, ayo kejar dia, minta maaf kepadanya. Ya, sebab kalau dosamu hibah itu dicuci dengan air laut itu akan menjadi hitam. Ya, doa orang yang melaksanakan hibah itu lebih berat daripada 30 kali zina. Jadi kita harus minta maaf sama Allah dan kita harus minta maaf sama orang yang kita hibai. Bagus, Mas Andi. Ada lagi, Mas Andi? Ada, Beb. Ini saya share screen lagi ya, Beb. Ini, Beb, pertanyaan berikutnya, Beb. Ibu Dina, ya, Beb, boleh yang bertanya. saya baca ya. Iya. Dari Ibu Dina. Boleh tanya di luar tema? Boleh. Ya. Jin. Tanya tentang surat Al-Baqarah. Buka, Nun. Ayat 173 dan surat Al-Maidah ayat 5, surat Al-Baqarah dulu ayat 173 tentang sembelihan hewan. Ahli kitab saat ini apakah halal? Halal. Jelas ya, kita baca dulu. Aska silakan baca surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, ya, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nggak boleh itu, ya. Nama selain Allah nggak boleh. Terus? Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya. Iya, dia sebetulnya tidak menginginkan, cuman terpaksa. Misalnya, waktu itu ada pesawat yang jatuh di antara kutub, sehingga semuanya mati. Tinggal satu orang. Ternyata satu orang itu tidak mau makan bangkai saudaranya yang mati, tapi karena terpaksa dia makan bangkai. Itu boleh dalam Islam, boleh. Ya, walaupun tidak disembelih dalam Islam. Akhirnya dia makan. Tetapi itu bukan kehendak dia, karena dia tidak suka. Jadi tidak boleh. Kalau tidak, kalau kita terpaksa boleh. Tapi kalau kita tidak terpaksa tidak boleh. Harus makan minuman yang disembah atas nama Allah. Ingat, itu ketentuan dari Allah. Terus ayat berapa lagi tadi, Mbak? Satu lagi. Al-Maidah ayat 5, Bib. Surat Al-Maidah ayat 5. Yaitu bunyinya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala hal yang baik-baik. Ya. Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Ya. Sembelihan daripada orang-orang yang Alkitab itu halal bagimu. Halal bagimu. Kenapa? Karena mereka menyembelihnya itu dengan nama Bismillah. Orang-orang Yahudi itu menyembelih dengan kata-kata Bismillah. Mereka percaya sama Allah. Betul, betul. Sehingga kita halal sembelihannya. Jadi kalau kita pergi ke Israel, nanti di sana kita makan dagingnya. Boleh, boleh. Halal itu, halal. Karena mereka menyembelih itu dengan kalimat Bismillah. Kita lihat penyanyi Queen, band Queen itu, dia Yahudi. Dia selalu mengatakan Bismillah. Dia mau mulai sesuatu Bismillah. Mereka itu menyembah
sesembahan itu dengan ucapan bismillah. Jadi boleh halal. Jelas ya? Ada lagi Mas Andi? Baik, ada yang mau bertanya yang lainnya? Kalau enggak saya akan tampilkan pertanyaan berikutnya. Ya. Ini dari Ibu Mira. Ada yang ingin bertanya langsung, Bapak dan Ibu? Silakan raise hand. Ada? Kalau enggak saya share screen lagi ya, Bib. Ya. Supaya Bib bisa Supaya melihat jelas. ya. Betul. Nah ini Bib, ini dari Ibu Mira nih Bib. Ada kata mutiara jujur Surat itu nyakitin. Nah ini Bib. Surat apa Mas? Ibu Mira Bib. Ya Ibu Mira silakan. Nih ada kata mutiara. Ada kata mutiara. Jujur itu menyakitkan. Itu bagaimana? Itu orang salah. Enggak ada jujur kok. Jujur kok menyakitkan. Enggak ada. Ingat tadi, jangan ketipu dengan pepatah. Sebab pepatah itu bisa salah. Tetapi Al-Quran tidak bisa salah. Siapa yang berkata dengan jujur, Allah akan ampuni segala dosanya. Allah akan jadikan semua amalnya kebaikan, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kebahagiaan akan diutarakan. Kenapa orang jujur kok menyakitkan? Nggak ada orang jujur menyakitkan. Tidak ada, tidak mungkin. Tidak. Ini adalah perintah Allah dan Allah jamin siapa yang jujur, Allah akan muliakan dia di dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang jujur itu celaka. Tidak mungkin. Tidak akan pernah menyakitkan. Itu adalah pepatah yang menyesatkan. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya langsung ya Habib, silakan loh. Di raise hand saja, nanti kita open mic-nya. Ini sudah bisa di unmute sendiri. Silakan. Biasanya rame ini. Ada? Nggak ada nih. Kelihatan ya Bib? Sudah jelas ya Bib? Suara saya Bib? Jelas, sekarang bagus. Wah, kelihatan cakep sekali. Alhamdulillah. Iya Bib. Nggak tahu nih sinyalnya kenapa ini. Tumben hari baik, ini ada yang mau bertanya langsung? Ya nanti. Oh, ada dari Ibu Dina Bintaro. Monggo. Ya. Silakan Ibu. Makasih Pak. Saya meneruskan yang pertanyaan tadi saya Pak. Kan untuk yang ahli kitab itu kan saat ini udah menyimpang Pak. Kalau zaman dulu kan Taurat sama Injil memang benar. Gimana Pak? Iya. Allah kan sampaikan, orang ahli kitab itu jangan Anda duduk sama dia. Memang nggak benar. Siapa yang bilang benar? Tapi dulu sebelum adanya Al-Quran, mereka ahli kitab itu bicara betul. Iya. Seperti tadi yang namanya Warokoh benar. Banyak orang-orang ahli kitab yang benar, tapi sebelum turun Islam. Berarti yang motong itu Pak, motong ayam gitu Pak. Yang tadi kan halal. Sekarang ini sampai sekarang Mbak, orang-orang itu seperti Yahudi lain ahli kitab ya. Bukan ahli kitab itu. Orang Yahudi memotongnya itu dengan bismillah. Sehingga kita boleh. Kita boleh makan sembelihan mereka. Sampai ini hari. Oh, mereka orang Yahudi selalu bismillah, Mbak. Enggak apa-apa, kita boleh makan mereka. Mereka pun hanya boleh makan rumah makan kita. Mereka itu kalau ada rumah makan Islam, mereka tenang. Karena apa? Disebutnya pakai bismillah. Nah, kita kalau nyembelih kan bukan bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Bismillah. Ya, sehingga boleh dimakan oleh Yahudi, boleh dimakan siapa saja. Demikian juga orang-orang Yahudi. Yahudi itu sampai ini hari, kalau menyembelih pakai bismillah, Mbak. Sehingga kita tetap boleh halal. Bukan ahli kitab ya? Bukan. Ahli kitab itu dahulu. Setelah ada Rasulullah, mereka sudah tidak disebut lagi ahli kitab. Bahkan mereka disebut ahli kitab itu justru ingin membelokkan kita. Setelah Islam, mereka malah membelokkan kita. Tadi suratnya surat ketiga, ayat 99 dan 100. Mbak Aska, tolong dibaca lagi.
surat ke-33 ayat 99 dan 100. Kalau kita nggak jelas motongnya itu Pak gimana Pak? Kenapa Pak? Ibu, kenapa Bu? Kita ragu yang motong nih siapa, yang motong ayam, halal apa enggak gitu Pak. Iya, Ibu dikasih tahu. Kalau Anda nggak tahu, apa dikatakan namanya waro. Apa itu waro? Kalau Ibu yakin, yang Ibu makan itu yakin disebut nama Allah, maka makanlah. Tapi kalau Ibu tidak yakin, maka jangan dimakan. Kalau Ibu yakin ini yang nyembelih bukan orang Islam atau orang lain, Ibu jangan makan, itu jelas. Ibu ragu-ragu, Ibu pun tinggalkan. Iya Pak. Ada Ayat lagi Mas Andi? ke-99. Ya, silakan Mbak Aska dibaca. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Jadi kita Mbak Dina, kita hati-hati. Jangan mempercayai dia sekarang. Ahli kitab sekarang udah nggak boleh. Sebab setelah datang Rasulullah, kalau dia percaya sama Rasulullah, dia selamat. Tetapi kalau dia tidak percaya Rasulullah, berarti dia kafir. Kira-kira demikian Mbak Dina. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya langsung dengan Habib. Ini sudah Bu Dina. Ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya akan share screen lagi nih pertanyaannya, Bib. Ini pertanyaan berikutnya, Bib. Kelihatan enggak, Bib? Halo, Bib? Silakan Mas Andi. Ya, ini ada pertanyaan, Bib. Kelihatan enggak, Bib, pertanyaannya, Bib? Kalau kita Apa keluar pertanyaannya nih? Belum Bib, masuk, masih muter terus. Oh, Bib, kalau kita keluar negeri terus kita makan sapi, tapi baca bismillah dulu, apakah dagingnya itu termasuk halal, Bib? Ya, oke. Kita melihat, Bib, aduh, ketutup lagi nih. Mana, Pak? Mana screen-nya, jangan dimatiin. Halo, Mas Andi. Jangan diputus dulu, saya belum baca. Nah, ini masih muter terus, Mas Andi. Siap, Bib. Tunggu, Bib. Kelihatan, Waduh, Bib? hari ini sinyalnya keganggu. Besok kita bikinkan Masih penguat sinyal muter, ya, Bib? masih muter, Mas Andi. Ya, oke. Sekarang kebaca. Kebaca. Ya, kalau kita keluar negeri, terus kita makan sapi. Tapi baca bismillah dulu. Apakah dagingnya halal? Tidak boleh. Yang bismillah itu kalau sebelum disembelih. Ya, jelas ya. Kalau sudah disembelih, sudah jadi steak, kemudian kita makan, tapi makannya dengan bismillah, tetap haram. Enggak boleh. Ya, yang dibolehkan itu kalau disembelihnya dengan ucapan bismillah. Tetapi kalau sudah jadi daging atau sudah jadi steak, supaya aman kita bismillah, enggak boleh. Kalau kita memang tahu itu tidak disebut nama Allah, tidak boleh kita memakannya. Jelas haram. Tinggalkan. Cari saja yang halal supaya jangan sampai kita celaka. Jelas ya Bu, jadi makan daging steak di Amerika, mau dimanapun, di Belanda, yang penting kita bismillah. Oh tidak,
Tidak sah. Yang disebut bismillah hanya untuk penyembelihan. Kira-kira demikian Mas Andi. Baik, Bib, tidak ada pertanyaan lagi nih, Bib. Mungkin karena waktunya juga kita tutup dengan doa, Mas. Kita tutup dengan doa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, teman-teman kami, saudara kami, guru-guru kami. Demikian juga teman-teman kami, wabil khusus Mas Sandi, Mbak Nur, keluarganya, teman-teman kita, seluruh Majelis Taklim An-Nur, baik yang hadir ataupun yang berhalangan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat, panjangkan umur kami dalam taat, berikan kami rezeki yang banyak yang tidak diadab, jauhkan kami dari segala musibah, jauhkan kami daripada fitnah. Ya Allah, peliharalah kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, peliharalah kami dari segala penyakit, penyakit badan, penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang mewabah ini. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, jadikan negeri kami negeri yang aman, sentosa, jauh dari segala penyakit wabah. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2024 engkau jadikan Mas Andi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan jujur, dengan sehat, walafiat, agar negara kita menjadi negara yang selamat. Demikian juga seluruh anggota dari pimpinan, bawahan, semuanya dari Majelis Taklim An-Nur dibukakan pintu rahmat, dimudahkan Nur Corner tersebar di seluruh Indonesia untuk membuat rakyat Indonesia menjadi makmur melalui Nur Corner. Mudah-mudahan kita kelak dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadaniyah niyah soleh alaman wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Amin. Amin. Insyaallah tahun 2024 insyaallah. Amin, Beb. Amin. Insyaallah. Salam buat Mas Andi. Salam buat teman-teman semua di Majelis Taklim An-Nur. Nur Corner harus maju. Amin. Nanti Habib yang buka ya, Habib. Ya. Amin. Saya tunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Makasih, Mas Andi, Kita saya pamit leave dulu ya. meeting. Makasih. Kita meeting ya Bapak Ibu. Bismillah.